Sebelum masuk ke pembahasan episode 11, kita akan melihat sedikit rekapan di episode 10 dikarenakan gue belum mereviewnya. Tapi inti dari episode 10 itu adalah cerita di mana kedatangan Luke yang mendapati informasi bahwa keadaan kerajaan dia sedang diambang peperangan akibat perang saudara yang sedang terjadi di sana. Ditambah lagi di peperangan itu ada seseorang yang dirumorkan menjadi calon pahlawan yang membawa senjata harta suci yang cukup merepotkan ketika dilawan nanti sama si Luke. Ketika Luke menghampiri tempat itu juga yang didapati oleh Luke adalah keadaan dia yang sedang baik-baik saja. Namun ternyata itu semua adalah tipuan olehnya yang membuat keadaan kota yang seperti normal-normal biasa saja untuk menipu Luke agar tidak khawatir. Namun yang aslinya adalah ternyata orang-orang di kota itu ternyata adalah pasukan kerajaan yang sedang menyamar atau bawahan dari Viscount Vicon untuk melawan tentara musuh nantinya. Karena sampai-sampai Luke pun tidak tahu akan hal itu yang menandakan bahwa peperangan sebentar lagi akan dimulai. Ditambah lagi di ending episodenya ya ada adegan tambahan setelah lagu ending di mana keluarga Tuatha-Dé mendapatkan sebuah pekerjaan untuk membunuh. Ya, Tuatha-Dé mendapatkan pekerjaan untuk membunuh anak dari Viscount Vicon, yaitu tidak lain adalah Dia Vicon, yang membuat Luke pun terkaget ketika mendengarnya. Dibuat dramatisir gitu sih mukanya. Dan masuk ke dalam episode 11 di mana melanjutkan adegan ending di episode sebelumnya di mana ayah Luke yang menceritakan dengan jelas mengenai permintaan yang dia terima untuk membunuh Dia Vicon yang membawa banyak sekali prinsip dari keluarganya sebagai keluarga pembunuh untuk tidak mencampuri urusan selain urusan kerajaan Alphan yang memang masuk akal gitu ya. Makanya Luke ada menanyakan kepada ayahnya untuk bagaimana respon dirinya terhadap permintaan yang dia terima sekarang ini. Ayahnya pun ada menceritakan sedikit mengenai keadaannya sebagai teman lama dari Viscount Vicon, di mana ternyata dulunya yang pernah membantu ayah Luke dengan istrinya yaitu adalah Viscount sekarang ini. Karena ternyata dia dan Luke adalah sepupu, dikarenakan ibunya Luke itu ternyata adalah bagian dari keluarga Vicon. Ketika mendengarnya pun tidak terduga-duga gitu ya, karena gue juga tidak sadar mengenai keadaan dari ibunya yang sama-sama berambut putih sebagai ciri khas dari keluarga Vicon itu sendiri. Lalu apakah pernikahan antara keluarga itu diperbolehkan? Kagak ngerti lagi gue main di sini. Udah tinggal ngikutin ceritanya aja udah cuman cerita dan latar belakangnya juga dunia fantasi kan. Jadi peraturan dan norma kita yang di sini tidak berlaku di sana. Itu aja udah beda banget ya. Setelah itu, ayah Luke juga menjelaskan dengan rinci permintaan yang diterimanya mengenai alasan mengapa dia harus membunuh dia atas permintaan dari Viscount Vicon sendiri, yaitu adalah dengan membunuh dia, peperangan akan bisa bereda karena situasinya yang cukup rumit. Hanya dikarenakan wilayah Duke Vicon yang kalah harus membayar ganti rugi. Tetapi setelah membayar ganti rugi, para bangsawan laknat yang lain yang cukup serakah ini masih pengen lagi untuk mendapatkan anak dari Viscount Vicon sendiri, yaitu dia. Karena memang kan dia itu ahli sihir, ditambah lagi dia juga jenius dalam pembuatan sihir dan dibantu oleh Luke. Karena kan orang mikirnya dia itu jenius. Itu doang sih. Dan memiliki mana yang besar yang bisa membawa keturunan yang super juga jika berhubungan dengan dirinya. Kasar-kasarnya, bangsawan ini mengincar si dia untuk mendapatkan kekuatan besar dan bisa membesarkan statusnya sebagai bangsawan. Makanya pada serakah semua nih di sini. Kalau sudah serakah sama nggak nahan nafsu ya begini, kebiasaan orang-orang barbar gitu ya. Otaknya kemana-mana men. Dan dalam permintaan untuk membunuh dia juga bukan semena-mena untuk membunuhnya. Malahan, di sini permintaannya adalah untuk menyiasatkan para musuh dengan membuat kematian dia itu bohongan. Jadi Luke ditugaskan untuk menyelamatkan dia sekalian memalsukan kematiannya ketika sedang diserang oleh musuh di wilayah sendiri dengan membuat kematian dia sebagai hasil dari serangan pembunuh yang tidak diketahui oleh orang-orang untuk menipu lawannya itu juga. Setelah menyetujui permintaan dari ayahnya, Luke sudah siap untuk berangkat dalam rangka untuk menyelamatkan dia. Ketika ingin berangkat, Tarte menghampiri Luke untuk membantunya dalam menebas angin dalam perjalanan agar Luke bisa lebih cepat sampai. Namun dalam adegan ini, malahan kita bisa melihat sesuatu yang cukup sedih ya. Karena ketika Tarte sudah kelelahan dan bilang pada Luke untuk segera menyelamatkan dia, di mana Tarte sendiri yang sedang mengatakan itu memiliki ekspresinya yang sudah mulai mau nangis gitu dan merelakan Luke kepada dia sebagai orang yang dicintai olehnya. Setelah Luke mulai berlari, Tarte yang melihat Luke semakin jauh langsung saja mukanya pecah dengan tangisan seperti orang sedang patah hati, yang padahal nanti juga dia bakalan kena juga nih sama si Luke. Setidak-tidaknya gitu ya, kayak orang patah hati sedih juga gitu ngeliatnya kan. Simpati gitu men.
Lalu pada saat Luke sudah sampai ke wilayah Vikon, langsung saja kan dihadapkan pada sekumpulan musuh yang sedang menunggu di depan kediaman keluarga Vikon, di mana para pasukan musuh sedang berjaga-jaga dari serangan dia yang sedang menggunakan senapan sihir. Makanya, pada saat Luke sedang bersiap untuk maju, dia membutuhkan sesuatu untuk membuat pasukan musuh tercecar kemana-mana. Oleh karena itu, Luke langsung saja menggunakan senapan sihirnya untuk menembaki pasukan musuh yang terdeteksi memiliki mana agar penyerangan dadakan olehnya berhasil. Setelahnya, Luke langsung menggunakan sebuah panah dengan busur spesial, di mana dalam busurnya itu berisikan bola kristal yang sudah dikembangkan Luke untuk menjadi sebuah bom atau granat lah ya bahasa kasarnya. Dan ketika dipakai, hasilnya luar biasa keren sekali ya teman-teman, karena kita bisa melihat hasil ledakannya itu udah kayak granat dengan intensitas ledakan yang besar. Jadi, kelihatan malahan gampang banget gitu, jadi ngelawan banyak musuh sekaligus. Yang dimana apakah ini bisa jadi senjata terkuat milik Luke untuk melawan pahlawan? Ya tentu saja, karena dia sudah memikirkan bahwa bola kristal ini bisa dijadikan sebuah senjata untuk melawan pahlawan sekalipun. Dan yang bisa kalian lihat juga bahwa senjata ini atau bola kristal ini akan memainkan peran penting yang sangat penting dalam melawan pahlawan di episode terakhir minggu depan atau di episode selanjutnya. Setelah para musuh berhamburan karena ledakan, pasukan Vikon yang melihat celah langsung saja maju untuk melawan musuh, dan inilah saatnya Luke untuk maju menyelamatkan dia atau membunuhnya, kasarnya gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat kalau keadaan sedang kacau, dan Luke di sela-sela kekacauan itu malahan menemukan sebuah badan dari pasukan Vikon yang tewas dan membawanya sebagai body double untuk dia nantinya. Setelah berhasil masuk ke dalam kediaman rumah Vikon, Luke langsung menuju mengarah ke ruangan tempat dia berada yang ternyata sedang bersama dengan sang Vikon di dalam. Ya, di adegan ini kita cuma bisa dikasih mereka pelukan dan dia merasa happy karena Luke sudah datang dan mau menyelamatkannya. Tetapi, episode happy seperti ini cukup sampai di sini aja ya. Karena di adegan paling endingnya, kita langsung mendapatkan adegan di mana si Maha yang sedang menyelidiki harta suci mendapatkan sebuah kabar mengenai pengguna harta suci tersebut dikabarkan sedang menuju kediaman Vikon untuk membawa dia kembali atau menyulik dia. Dan disinilah sebenarnya cerita yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara Luke melawan calon pahlawan yang memegang harta suci sebagai senjatanya. Itulah yang mungkin menjadi ending dari animenya ya. Sayang banget sih, pertarungan cuma 1 episode aja nantinya. Tapi ya disyukurin aja deh, yang penting kita bisa melihat pertarungan habis-habisan antara Luke dengan calon pahlawan yang memegang harta suci yang udah OP banget lah kasarnya bisa dibilang. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode ke-11. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.